Real Madrid menikmati masa-masa terbaiknya bersama pelatih mereka Carlo Ancelotti. Namun sulitnya persaingan dengan Barcelona ditambah gugurnya mereka di perempat final Liga Champions kabarnya membuat manajemen mulai jengah. Don Carlo siap didepak dan beberapa laporan menyatakan waktu pria asal Italia di Bernabeu tinggal menghitung hari. Ada dua pilihan yang saat ini dikantongi Madrid, tetapi hanya satu nama yang belakangan santer. Sang master gegenpressing yang hampir setahun ini menjabat jadi Director of Football Red Bull Jurgen Klopp. Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemungkinan Madrid dilatih Klopp dan seperti apa perbedaan yang akan ia bawa ke Santiago Bernabeu. Simak selengkapnya. Carlo Ancelotti adalah nama yang spesial buat Real Madrid. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri kalau pelatih asal Italia adalah salah satu pelatih yang mempersembahkan gelar paling banyak untuk si putih. Hubungan istimewanya dengan Florentino Perez bahkan membuat Don Carlo sampai 2 kali dipanggil untuk menangani klub ibu kota ini. Musim lalu menjadi salah satu musim terbaik Madrid di bawah besutan Ancelotti. Kendali dihadapkan pada badai cedera, Madrid tetap berhasil mengamankan gelar Liga Champions. Catatan gelar La Liga di musim yang sama menambah capaian impresif Don Carlo bersama Madrid pada 2023-2024. Sebagai catatan, gelar Liga Champions musim 2023-2024 menjadi gelar ketiga Ancelotti di kompetisi ini bersama Real Madrid. 3 musim terakhir Ancelotti berhasil membawa Madrid juarai 2 gelaran Liga Champions. Gelar tersebut sekaligus menjadi gelar ke-14 yang dipersembahkan Carleto untuk Madrid. 2021 setelah mundurnya Zinedine Zidane, Ancelotti memilih kembali ke Real Madrid. Madrid pun menyepakati kerjasama dengan pelatih asal Italia itu sekali lagi setelah sebelumnya sempat membawa Madrid juara UCL pada 2014. Ancelotti bak sosok penyelamat ketika posisi tim terombang-ambing pasca kepergian Zidane. Tak butuh waktu lama, kerjasama Ancelotti dan Madrid langsung menghasilkan gelar La Liga pada musim 2021-2022. Di musim yang sama pula, Ancelotti mempersembahkan trofi UCL ke-14 buat si putih asal ibu kota. Seturut pencapaiannya yang cukup impresif, Carleto pun mendapat perpanjangan kontrak dengan masa bakti sampai tahun 2026. Setelah melewati 3 musim yang cukup impresif, tampaknya perpisahan itu datang juga. Musim 2024-2025 mungkin berjalan jauh lebih berat dari perkiraan Ancelotti sendiri. Sejumlah pemain andalannya cedera dan Real Madrid di atas kertas kesulitan bersaing dengan seteru abadi mereka Barcelona. Lebih mengejutkan, sang juara bertahan tidak berdaya ketika bermain di kompetisi yang seharusnya jadi taman bermain mereka Liga Champions. Klub ibu kota gugur lebih awal, tepatnya di babak perempat final. Tak tanggung-tanggung, Madrid kena permak Arsenal, klub yang selama ini belum pernah mereka kalahkan dengan skor agregat 1-5. Tersingkir di babak perempat final tampaknya menjadi aib bagi Real Madrid. Terang saja selama 4 musim sebelumnya Madrid tidak pernah gagal menembus semifinal. Kegagalan ini praktis menempatkan Ancelotti di ujung tanduk, di mana masa jabatannya bisa kena pangkas lebih awal dari kesepakatan awal. Madrid santer dikaitkan dengan mantan gelandang mereka, Xabi Alonso. Pria yang saat ini menangani Bayer Leverkusen disebut-sebut cocok untuk memodernisasi gaya permainan Madrid. Selain itu, Xabi juga cocok dengan visi Madrid yang ingin melakukan regenerasi dalam skuadnya. Namun sebuah kejutan muncul belum lama ini. Ketika nama Xabi belum lepas dari pantauan, beberapa laporan termasuk dari Sky Sport menyatakan kalau Madrid kini meminati Jurgen Klopp. Ex-pelatih Liverpool yang kini bekerja sebagai direktur olahraga Red Bull disebut sudah mendapat tawaran dan bersedia untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Kabar soal minat Real Madrid pada Jurgen Klopp bisa dibilang memang masih sebatas rumor.
Kendati demikian, kalau yang dicari Madrid adalah pelatih dengan visi modern, pakem solid, serta ramah pemain muda, maka klub adalah solusi tepat. Walau belum pasti, ada beberapa hal positif yang bisa ditawarkan klub, dan tidak terlihat dari Madrid yang sekarang. Pertama, kita tahu kalau klub adalah pelatih dengan filosofi heavy metal. Kalau klub jadi melatih, maka kita mungkin akan melihat Madrid memainkan gegenpressing. Memang filosofi klub ini adalah salah satu sisi menarik yang dilihat Madrid pertama kali. Filosofi gegenpressing klub dipercaya menjadi filosofi yang pas untuk menghadapi Barcelonanya Hansi Flick. Bagi Flick, klub adalah orang yang terobsesi dengan kemampuan fisik. Hajar, hajar, hajar. Itulah yang terlihat dari permainan klub selama menangani Liverpool. Di sisi lain, ketika di Liverpool bisa kita lihat, klub banyak mengorbitkan pemain muda. Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Curtis Jones, dan masih banyak lagi. Kepiawaian klub ini lagi-lagi sesuai dengan visi Florentino Perez yang ingin melakukan regenerasi sembari melakukan efisiensi. Dengan gaya heavy metal yang ia punya, kita tahu bahwa klub adalah pelatih yang proaktif. Artinya ia membawa cara main ini pada siapapun lawan yang dihadapi. Profil seperti ini tentu agak bertolak belakang dengan Ancelotti yang lebih reaktif. Ancelotti biasanya cenderung menunggu seperti apa gaya main lawan, yang pada akhirnya berdampak pada seringnya Madrid ketinggalan duluan. Soal pemain muda, sayangnya banyak yang berpendapat bahwa Ancelotti tidak begitu ramah pada jebolan akademi. Di Real Madrid, opini ini terbukti. Endrick dan Arda Güler yang sebetulnya punya potensi tidak banyak mendapat kesempatan. Raul Asensio bahkan mungkin tidak akan naik andai kata Madrid tidak menghadapi badai cedera. Menanggapi isu kedatangan Jurgen Klopp, banyak fans yang antusias. Bagaimanapun para fans Madrid pernah melihat bagaimana sulitnya tim kesayangan mereka menaklukkan tim besutan Klopp. Banyak yang berharap rumor ini jadi kenyataan, walau masih ada yang mengharap Xabi jadi opsi utama. Lantas, seberapa besar peluang klub gabung Madrid? Per narasi ini dibuat, sebetulnya belum ada perkembangan lebih jauh. Ada sebuah pernyataan dari agen klub Marco Sike yang menyatakan klub masih bahagia menjalani perannya sebagai direktur Red Bull. Hampir semusim yang lalu, klub meninggalkan Liverpool dan mantan pelatih Borussia Dortmund itu secara gamblang mengatakan, "Aku kehabisan energi." Kalimat yang ia lontarkan waktu itu menegaskan bahwa klub mungkin ingin rehat sejenak dari aktivitas lamanya sebagai manajer. Peran direktur olahraga yang ia pangku sekarang di atas kertas tidak semelelahkan perannya di Liverpool, mengingat klub tidak terjun langsung meramu taktik. 1 tahun adalah waktu yang terbilang sebentar, apalagi untuk Jurgen Klopp yang sudah sekian lama dipusingkan dengan dunia manajerial di Liverpool. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian adalah Jurgen Klopp, apakah waktu rehat 1 tahun cukup untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras selama bertahun-tahun? Apakah setelah setahun tidak menangani klub, langsung menjadi manajer klub seperti Real Madrid yang dibebani ekspektasi setinggi langit adalah pilihan bijak? Kembali ke pertanyaan tadi, seberapa besar peluang Jurgen Klopp menangani Madrid? Jawabannya mungkin masih 50-50. Bisa ya, bisa juga tidak. Masih perlu dinanti dulu, apakah jabatan Carlo Ancelotti memang akan berakhir selepas final Copa del Rey versus Barcelona seperti rumor di banyak media atau tidak? Setelahnya baru kita akan tahu siapa sosok yang akan menggantikannya. Itulah dia pembahasan kemungkinan Jurgen Klopp melatih Real Madrid. Dan seperti apa gambaran awal Madrid di bawah sang pelatih? Football lovers, terutama fans Madrid, setujukah kalian kalau Klopp merapat ke Bernabeu? Komen di bawah ya. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka videonya. Share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa bermanfaat. Subscribe channel Starting 11 Moment lalu nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dan info-info terupdate seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.